Welcome to our channel OBG, Only by Grace. Kekasih Tuhan, kita sedang berbicara tentang anugerah Allah yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Bersama dengan saya Pendeta Paltina Pitupulu, hari ini kita bersama dengan orang-orang kekasih yang sangat menginspirasi hidup saya. Saya percaya bahwa beliau pun akan sangat-sangat menginspirasi kehidupan kekasih Tuhan. Siapakah mereka? Di sebelah kiri saya ada pasangan yang sangat luar biasa, Pendeta Albert Tombokan bersama dengan istri kekasih, sama-sama pendeta juga, Pendeta Dormani Shilaban. Nah, kekasih Tuhan ini pasangan yang sangat unik karena mereka tidak dua-dua, tidak satu suku. Ya, kita ngomong-ngomong dulu ya Pak ya, ya Bu ya, ngomong-ngomong ya. Luar biasa hari ini saya melihat Bapak dan Ibu mukanya cerah, senang sekali saya melihatnya. Oke, Pak Albert, kira-kira Bapak dari mana ya sukunya ya? Saya dari Indonesia Timur, tepatnya di Sulawesi Utara, Manado. Sulawesi Utara, Manado ya Pak ya? Pantas, orang Manado itu biasanya ganteng-ganteng loh. Oh, ganteng ya? ganteng juga kan Pak? Oke, silakan nyonyanya. Saya dari Sumatera Utara, pastinya Batak. Pasti Boru orang Silaban ya. Boru Silaban. Puji Tuhan. Iya. Hari ini kita bercerita tentang inspirasi hidup. Berbicara tentang anugerah Allah, sesuatu yang kadang-kadang tidak semua orang bisa mengerti. Ya. Satu sisi, ya orang berbicara tentang anugerah itu sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang nikmat, sangat enak, mungkin kita akan mengatakan ini anugerah Tuhan. Tetapi pada waktu kita mendapatkan yang tidak enak, gitu, apakah itu juga anugerah Tuhan? Gitu. Kadang-kadang saya berpikir, apakah anugerah Tuhan ada sesuatu yang tidak enak yang kita dapatkan merupakan anugerah Tuhan? Ya, ini perjalanan hidup. Nah, melalui itu kita mau bincang-bincang dulu nih, ya, secara khusus dengan kedua hambanya. Ya, Bu, saya kan sudah beberapa kali bertemu dengan Ibu, dengan Bapak juga, teman sekerja, sebagai pendeta di Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Shalom Medan. Ya, kita ulangi lagi dah. Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Shalom Medan. Ya. Oh, kalau saya di Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Kasih Karunia Medan, ya, bahwa kita sama-sama hamba Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, ya. Udah berapa lama Pak mimpin jemaatnya? Di Jemaat Shalom sudah 5 tahun Pak. Udah 5 tahun ya? Ya. Udah 5. Bapak dari Sulawesi Utara, Iya. melayani di Medan. Apa enaknya Pak? Ada enak, ada yang pokoknya nikmat lah. Nikmatnya bisa dengan suku-suku yang lain, belajar banyak hal tentang daerah lain, beradaptasi. Semakin diperkaya ya. Amin. Semakin Ya. diperkaya dalam pelayanan. Dan ternyata semua masing-masing suku itu punya Plus minusnya. kelebihan, Plus kekurangannya minus ya. masing-masing. Tapi Pak, berbicara tentang anugerah, anugerah juga Tuhan ya Pak ya? Anugerah Tuhan juga ya? Amin. Kalau Bapak ada di Medan ya? Iya betul. Anugerah nggak Pak? Anugerah Tuhan. Dan dulu pernah saya pikirkan, yang saya tahu waktu kecil sekolah itu kita lihat kan peta buta itu ya waktu sekolah kan, Danau Toba. Ini Danau Toba. Dan sekarang ternyata saya ada di sekitar Danau Toba. Biasanya Bapak cuma tunjuk ya di peta. Iya, ya? di peta. Ini Ini Danau Danau Toba. Rasanya kalau di depan kita dekat banget ya. Iya, Tinggal tunjuk, betul. ini Danau Toba. Saya gitu masih ya. ingat itu Pak Pendeta. Dulu waktu ujian kan ada peta buta. Dan bukan danau yang ada di Pulau Sumatera ini. Dan saya masih ingat soal itu. Dan saya waktu itu salah menjawabnya. Dan sekarang saya baru tahu, oh Danau Toba. Dan saya menginjak dan 5 tahun saya ada di sini. Iya ya, bayangkan ya Pak ya. Ternyata Bapak sampai juga ya Iya, ke Danau Toba ya. Itu Udah anugerah pulang-pulang ya. Iya. Saya percaya kalau Bapak nggak dapat baru Batak, pasti Bapak nggak ke Danau Toba. Gitu ya. Anugerah ya,
anugerah Tuhan bahwa Bapak dapat seorang hamba Tuhan, buru bata gitu. Tetapi ini cerita yang sangat inspirasi, menginspirasi banyak orang lain. Apa sih yang mau kita berikan kepada kekasih Tuhan merupakan satu inspirasi hidup yang sangat luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, ada hal yang sangat luar biasa yang mau disampaikan oleh pasangan yang sangat serasi ini secara khusus dalam perjalanan hidup hambanya. Silakan, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih, ya, mungkin tentang pengalaman hidup Ibu lah selama ini. Apa yang pernah Ibu rasakan, Ibu alami, yang mungkin paling berat dalam perjalanan Ibu sampai saat ini. Kira-kira gimana, Bu? Oke. Saya sedikit sharing ya, berbagi kisah anugerah Tuhan dalam hidup kita ya. Pada waktu saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, awalnya sih orang tua tidak setuju. Pertama karena memang dari awal saya sering sakit, dan yang kedua karena abang saya sudah hamba Tuhan, jadi mama saya bilang udah Tuhan cukuplah satu gitu ya. Tapi panggilan itu lebih kuat, sehingga dengan komitmen yang kuat saya harus pergi pelayanan dibentuk Tuhan di Palembang. Singkat cerita, dalam perkenanan Tuhan tahun 2004 Allah mengizinkan ada satu perkara yang sebenarnya tidak pernah saya berpikir waktu itu. Dia didiagnosa dokter bahwa saya ada tumor payudara. Oh, Tumor payudara, dan itu masa praktek dan masa-masa sulit waktu itu. Ibu minta maaf saya potong sedikit. Itu kira-kira di usia berapa? Kalau tidak salah saya usia 22 tahun. Usia 22 tahun dan Iya. dokter sudah mendiagnosa Ibu ada tumor payudara. Pada waktu Ibu mendengar itu, ini juga saya agak kaget juga nih gitu ya. Waktu Ibu mendengar, kira-kira gimana perasaan Ibu? Awal-awalnya sih saya berpikir kan, ya sudahlah saya akhiri aja praktek ini gitu ya, pulang gitu ya. Tapi ada satu peristiwa di luar dugaan saya. Saya tinggal di rumah Ibu Suske, ada majelis GMI di Makedonia. Dia memiliki seorang putri yang maaf kata mengalami kebutuhan khusus gitu ya. Dan biasanya dia tidak terlalu nyambung kalau kita bicara. Tapi suatu waktu sore-sore begitu ya, saya bertanya kepada dia, "Dek, kira-kira kamu dengan kondisimu begini apa yang kamu bisa ceritakan atau apa yang kamu rasakan?" Terus dalam kemurahan Tuhan saya berpikir Tuhan pakai dia untuk menguatkan saya. Dia bilang, "Kalau Tuhan memberikan begini, apa yang mau kita bilang, Kak?" Jadi saya rasa waktu itu, oh iya Tuhan, dia yang begini saja udah dioperasi di Belanda jantungnya, sehingga dia mengalami kebutuhan khusus gitu ya, dia bisa menerima gitu. Saya hanya baru seperti ini gitu ya, sehingga ini yang mendorong saya untuk tetap menyelesaikan masa praktek. Dan memang dokter suruh segera operasi di Darmais. Tapi dalam seizin Tuhan lagi 5 bulan kemudian muncul lagi di sebelah kanan dan harus segera dioperasi lagi, sehingga 3 kali operasi. Ya, jadi pada waktu observasi dokter mengatakan bahwa Ibu mempunyai tumor di payudara, itu sudah diangkat. Ya. Tumornya diangkat, betul, ya Bu ya. Betul. Nah itu diangkat pertama kali. Iya. Terus yang kedua? Diangkat lagi dua jarak waktu 5 bulan, dioperasi lagi kanan di tempat kiri. Yang di kanan kiri, ya di payudara kanan kiri. Betul. Berarti Ibu sudah mengalami 3 kali operasi luar biasa. Iya. Lanjut Bu. Nah, waktu itu saya berpikir kan usia masih muda gitu ya Pak ya. Mimpi pelayanan masih banyak hal lah yang mau dikerjakan. Tapi kerinduan juga punya pasangan tentunya ya. Dan waktu itu sebenarnya saya sudah bergumul, Tuhan sepertinya nggak mungkin lah ada laki-laki yang menerima saya dalam kondisi seperti itu kan ya. Apalagi saya saja agak sulit menerima kenyataan itu pada waktu itu. Bagaimana lagi dengan pasangan, apalagi ini kan organ vital dalam kehidupan kita ya, baik itu nanti dibutuhkan sebagai kaum perempuan atau sebagai ibu gitu ya. Dan yang paling luar biasa, ada laki-laki yang pernah dan setia mau mengantar saya berobat ke Darmais.
Dan saya tidak tahu waktu bahwa laki-laki ini nanti yang akan menjadi Who is the man? dialah Oh, laki-laki ternyata itu. laki-laki yang ganteng ini. Dan Gitu saya ya? Jadi waktu ngantar itu belum pacaran? belum pacaran. Oh, masih teman aja. Iya, masih teman Sama-sama saja dari kampus sama aja. alumni kampus gitu ya. Iya. Beliau di Jakarta, saya juga di Jakarta praktik, beliau di Jakarta. Jadi berapa kali lah, dan dia tahu riwayat itu gitu Iya. ya. Dan ternyata itulah dia yang Tuhan siapkan gitu nanti kelak Luar akan biasa. menerima saya apa adanya dengan kondisi begini gitu. Iya, Bu, ini kan menarik ya. Saya mau bicara nih inspirasi tentang menjembatani ini loh. Nah, artinya gini, waktu pertama Ibu mendapatkan diagnosa dari dokter bahwa Ibu dapat tumor dan sudah 3 kali operasi, Ibu adalah hamba Tuhan, ya. Apa pemikiran Ibu pertama kali tentang Tuhan? Kan Tuhan panggil Ibu untuk melayani. Kok rasanya berat banget, kok Tuhan izinkan ini? Itu yang pertama. Kan lalu dalam perjalanan yang serba tak pasti ya untuk mendapatkan pasangan hidup ya. Nah, ini apa nih? Belum sebelum ini, sebelum mendapatkan betul, ya. cowok yang Laki ganteng ini. ini gitu ya. Cowok yang ganteng ini gitu ya. Nah, kira-kira apa sih pemikiran Ibu tentang Tuhan, tentang anugerah Tuhan itu? Saya berpikir awalnya kan mungkin Tuhan itu salah gitu ya. Mungkin Tuhan itu salah, dan saya berpikir bahwa ada dosa kali saya ini. Maksudnya ada suatu kali. Biasanya begitu Iya, ya. ada dosa kali, ada sesuatu yang belum diselesaikan gitu segala macam. Karena saya belum memahami apa sih tujuan Tuhan. Toh nanti akhirnya kelak beberapa tahun kemudian saya baru mengerti ternyata Tuhan menghadapkan saya dengan orang-orang yang penyakit tumor dan kanker gitu. Ternyata saya dipersiapkan dulu sama dia gitu, sama Tuhan untuk mengerti bahwa begini loh yang dialami oleh penyakit kanker dan tumor, sehingga saya nggak cepat menjudge atau misalnya untuk langsung cepat-cepat memberikan nasihat begini, karena saya sudah pernah mengalaminya gitu. Tapi awalnya memang saya mempersalahkan Tuhan gitu loh. Iya. Karena padahal saya udah melayani Tuhan, meninggalkan orang tua. Kok Ya pada umum akhirnya saja seperti iya, itu? betul. Cara manusia memang kayak Betul, gitu ya, umumnya begitu. kadang-kadang ya. Seperti biasanya umumnya seperti Iya, itu ya. Apalagi Tuhan, saya ini hambamu, Engkau yang panggil saya, kok berat kali lah Tuhan ya penderitaan Iya. ini gitu ya. Nah terus lalu Ibu ini kan si cowok yang di sebelah Ibu ini Iya. kan belum ngomong nih, belum menyatakan Belum, cinta belum, ini, belum. baru ngantar-ngantar nih Iya, ya. betul. Padahal beliau udah tahu nih Ibu sakit kan, Betul. udah tahu ya. Betul Nah banget. itu kapan baru beliau ngomong Oh, iya. tuh bahwa beliau tuh Jatuh hati. jatuh cinta? Jedahnya sih sebenarnya agak lama juga, 4 tahun juga malah ya. Oh. 4 tahun saya selesaikan dulu pendidikan di Tanjung Enim gitu ya. Kemudian 2 tahun pelayanan. Jadi jedah 4 tahun juga kita memutuskan untuk Sementara komitmen. sementara kenalan terus berjalan gitu ya. Tapi belum menyatakan cinta lah gitu Iya, ya. iya. Tapi masih terus Betul, berjalan iya, gitu iya. ya. Sebagai Teman. teman alumni, sebagai teman gitu. Iya. Waktu beliau mengatakan I love you Dormani. Gak tau lah apa tuh kalimatnya gitu ya. Iya, iya, Pak. Perasaan Ibu sendiri gimana? Saya berpikir waktu itu kan sebenarnya ada saya dengan yang lain gitu ya, dengan yang lain sebelum dengan beliau, dan dia kenal. Tapi saya melihat begini, Tuhan, saya berpikir laki-laki ini apakah benar dia mengasihi saya gitu. Satu yang paling luar biasa mungkin Bapak Ibu yang ada berlatar belakang suku Batak pasti udah mengerti lah, maunya orang Batak gitu ya, Iya. sangat ribet lah dan segala macam. Saya juga pasangan saya bukan orang Batak, Bu. Ya gitu ya. Ya artinya bahwa adalah kerinduan orang tua gitu. Awalnya saya berpikir ketika saya mau memperkenalkan dia ke keluarga, langsung sepertinya jalan tol. Aha. Satu karena memang keluarga udah banyak mengenal beliau, dan orang tua saya pun bilang nggak ngapain pakai adat-adat, toh juga dia sudah ada marga. Dan akhirnya saya berpikir, oh Tuhan, ini mungkin tanda-tanda bahwa
Allah mempersiapkan dia untuk saya, apalagi dia sudah mengantar saya waktu sakit dan sudah tahu riwayat sakit saya seperti itu. Ibu langsung percaya sama dia kalau dia jatuh cinta atau memang ada hal yang lain? Saya sangat percaya aja bahwa dia dipimpin Tuhan. Biasa kan beda ya Bu ya. Nah ini menarik loh, aku mau tanya dulu yang di sebelahnya ini. Gitu loh. Biasanya kan kalau lelaki sudah tahu calonnya sakit ini itu gitu kan. Kan dalam hati itu perasaan, duh berat juga ini, cinta sih tapi berat juga nih. Apa nanti kata orang, apa nanti kata keluargaku gitu. Kira-kira share dong Pak. Ya, memang kalau saya dari awal, dari mahasiswa kan saya sudah mengenal beliau. Dan juga sebenarnya saya lebih dekat dengan abangnya. Dan ketika kita sama-sama. Abang dari Tanjung ini Iya. Iya, jadi ceritanya Ibu Pendeta Teni ini mau dapatkan adiknya, dekat dulu ke abangnya. Itu cerita. Ada Anak-anak muda jembatannya. harus belajar ya. Ada jembatannya ya. Ya, jadi seperti tadi dibilang tadi bahwa saya juga punya yang lain gitu. Dia juga ada. Tapi kami bersahabat gitu, bersahabat. Dan setelah berjalannya waktu, ya memang saya juga berpikir ketika saya sudah di Siantar melayani di sana, sudah selesai dan melayani, ya memang kita harus menikah kan, menikah. Dan saya hanya berpikir Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya menikah, maka Tuhan juga akan siapkan dan Tuhan berikan sejahtera buat saya untuk saya menentukan. Ya bukannya sombong Pak Pendeta, ada juga beberapa kan yang itu. Tapi saya bilang, Tuhan Kau yang bisa memberikan dan Engkau yang akan menentukannya. Dan waktu itu ya ada telepon abangnya ke saya dengan teman-teman, ada teman-teman itu ya alumni. Mereka langsung itu, ini Dormani aja gitu. Dan tiba-tiba saya rasa lain gitu. Enggak biasanya. Gitu. Iya, padahal yang selamanya kan kami berteman ya biasa. Kami berdua jalan di Jakarta biasa aja karena teman kan. Waktu itu juga dia punya teman dekatnya. Tapi saat itu saya rasa lain gitu. Saya rasa lain dan saya itu menjadi terpikir terus dari saya untuk apakah ini kan sesuatu yang berubah. Dan itu makanya saya berdoa, Tuhan, saya kenal dia. Dengan orangnya semuanya saya kenal dia, dan saya berpikir kalau memang ini dari Tuhan ya Tuhan akan terus tumbuhkan itu buat saya bisa menerima dan lain sebagainya. Walaupun sakit-sakitan. Iya. Ya? Awalnya walaupun sakit-sakitan, Bapak percaya kalau itu dari Tuhan? Awalnya kan saya karena ada juga yang lain kan, ada juga yang lain, yang sehat tuh yang kan? sehat. Dan tapi kok ini selalu yang ada dalam pikiran saya. Sampai mimpi-mimpi. Mimpi sih enggak Pak. Oh, enggak. Cuma maksudnya ini, dan saya berdoa dan Tuhan yakinkan saya. Ada satu firman Ayub ketika dia mengalami masalah kan ada kata yang saya terus ingat itu tentang apa yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya. Misalkan kamu hanya menerima yang baik. Kata menerima ini ya yang saya yang garis bawahi. Dan itu terus terngiang dan terus saya berarti saya harus menerima. Bapak udah terima risiko nih. Dan ketika itu setelah saya mengatakan saya menerima, maka dengan sendirinya itu langsung langsung plong. Dengan keluarga? Apa keluarga udah tahu? Keluarga saya maksudnya. Keluarga saya awalnya tidak tahu. Dan saya sampaikan, tapi hanya keluarga dekat, keluarga inti. Maksudnya Bapak sampaikan bahwa calon Bapak ini pernah penyakit tumor gitu. Kalau secara mendetail sih enggak. Karena buat saya hanya hal-hal yang itulah aja yang saya bisa sampaikan, dan saya akan sampaikan bahwa apapun dia, kalau itu menjadi keputusan saya maka itu adalah tanggung jawab saya. Oke, luar biasa ya. Ini cerita inspirasi pertama dulu nih ya. Sakit dari usia 22 tahun, 3 kali operasi, angkat tumor. Gitu ya, dalam pemikiran Tuhan, apakah saya laku nih sama laki-laki, apakah ada laki-laki yang mencintai saya, hidup saya nanti bagaimana ya. Umumnya wanita harus menikah, ingin dicintai dan ingin mencintai. Ternyata dalam di luar daripada pemikiran akhirnya dapat juga laki-laki yang ganteng gitu kan. Apalagi Terima pasangan kasih. hamba Tuhan kan gak gampang Pasangan. pasangan ya. Iya.
ya, tidak harus Batak, ya, tuh udah ganteng hidup lagi, gitu kan ya, gitu kan. Ini inspirasi. Lalu Bu, hal apa lagi yang mungkin Ibu bisa ceritakan ke kita nih? Oke.